wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah setelah kita memuji dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih Islam ya dengan kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ya tentang makruhnya wudu dan pembatal-pembatal wudu ya. Adapun saat ini yang sebetulnya ini juga kemarin kita telah bahas, yaitu adalah ya yang tidak diharuskan untuk berwudu kembali ya, yang tidak diharuskan berwudu kembali. Yaitu apa? Yang pertama, kemarin kita bahas terlalu cepat ya, kita pelan saja. Yaitu yang pertama ada lamassul mar'ati bidunil ha'il, yaitu menyentuh ya perempuan yang muhrim ya tanpa perantara, kulit dengan kulit ya, bukan rambut, kuku dan yang lain sebagainya ya, kulit dengan kulit. Nah, di sini nanti akan ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau Asy-Syafi'i ya, baik dia dengan syahwat maupun tanpa syahwat dia membatalkan wudu, dia wudu kembali. Akan tetapi nanti ada mazhab Imam Ahmad, Imam Malik ya, bahkan pendapat Syekh Sayyid Sabiq juga di sini di kitab ini itu tidak membatalkan wudu, tidak perlu wudu kembali. Nah, di sini dalilnya apa? Ketika innal qubla la tanqidul wudu wa la tuftirus shaim. Ya, bahwasanya ciuman itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Tetapi ya, kita di sini jelas bukan dengan syahwat ya, bukan dengan syahwat. Maka nanti imam-imam yang lain kalau tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu, kalau dengan syahwat itu beda lagi urusannya. Akan tetapi Imam Syafi'i baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat ia membatalkan wudu ya. Terus kemudian yang kedua yaitu keluar darah ya, selain daripada dua lubang yang telah kita bahas, yang depan kubul maupun dubur yang belakang ya, baik tumbah darah itu ya kana qalilan au katsiran, baik darah itu sedikit maupun banyak. Karena apa? Di dalam peperangan kaum muslimin yusalluna fi jarahatihim, yaitu dengan luka-luka mereka ya, rawahul Bukhari. Dan kita sudah bahas kemarin kisah Abbad bin Bishr yang dengannya luka parah, dengan anak panah tidak cuma 1, 2 sampai 3 kali anak panah, tetapi dia tetap melanjutkan sholatnya hingga tersungkur. Ya, ini tidak masalah, tidak perlu wudu kembali. Terus kemudian al-qai ini adalah muntahan ya, setelah muntah ya, muntahnya itu najis, tapi setelah muntah tidak perlu wudu kembali. Kalau muntahannya najis ya, pokoknya kalau air yang dari dalam perut ini najis, tapi kalau ludah tidak. Ludah ini kan cuma di sini nih, tidak. Air liur yang di sini tidak. Tetapi kalau sudah sampai bawah perut sini, tetapi juga kalau misalnya air itu walaupun di sini tetapi bau, tetap dibersihkan, ya, tetap dibersihkan. Apalagi ketika sudah dibersihkan kok masih ada baunya, tetap dicuci. Karena bukan masalah najis dan tidaknya, tetapi membuat kenyamanan atau orang ini ya, orang yang lain ketika berjamaah di masjid. Kalau untuk sendiri nggak banyak masalah. Kemudian yang keempat adalah makan daging unta, kemarin telah kita bahas ya, itu tidak perlu wudu kembali. Di sini juga ada perbedaan pendapat yang keempat ini ya, sebagian ada yang menganjurkan untuk wudu kembali karena hadisnya telah kita sebutkan ya, di pekarangan kambing boleh diperbolehkan sholat, di pekarangan atau tempat unta tidak boleh sholat. Nah, di sini nah, kalau pekarangan unta la tusallu fiha fa innaha minasyayatin, karena di situ tempatnya banyak syaitannya.
Akan tetapi kalau murabidul ghanam, kalau di tempat pertengkaran daripada kambing, itu apa? Sallu fiha, enggak apa-apa salat di situ. Fa innaha barakatun, karena barokah. Rawahu Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Hibban. Ya. Tapi cari tempat yang bersih selama kita bisa mencarinya. Nah, ingat ya, bisa mencarinya. Karena apa? Imam Asy-Syafi'i ya mengatakan kotoran kambing, sapi tetap najis. Ya, berbeda dengan Imam Malik, Imam Ahmad ya, kotoran hewan yang halal darahnya dimakan dia tidak najis. Perbedaannya di situ. Nah, tapi kalau untuk sholat sendiri, tapi kalau untuk sholat di berjamaah, utamakannya bersih. Wudu zinatakum inda kulli masjid ya. Jadikan perhiasan, jadikan sebaik-baiknya ketika masuk ke masjid, tidak jorok, tidak bau ya, tetapi dengan pakaian yang baik. Karena masjid kita memuliakan tempat itu. Yang kelima adalah syak, yaitu ragu ya antara dia hadas atau tidak. Tidak perlu wudu lagi ya, tidak terburu-buru sampai tadi hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan, sampai terdengar suara kentutnya atau bau kentutnya. Maksudnya di sini adalah langsung merasa saja, yakin, oh tadi saya kentut, udah, oh ya, oh ini tidak harus tampak baunya dan tampak kentutnya beneran. Maksudnya di sini ya. Nah, nanti sudah tampak baunya, terdengar kentutnya, nggak ngerasa lagi ya. Nah, ini repot. Nah, ini disepakati ya, rawahul jamaat. Jamaat ini maksudnya diriwayatkan dengan jamaah ya, yaitu Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Ya. Nah, di sini disebutkan ya, apabila kalian ahadukum fi nafsihi syai'an fa ashkala alaihi, dapati sesuatu yang membuat masalah, maksudnya di perutnya ini, di dalam dirinya ini ada yang keluar, akhraja minhu syai'un amla, ada yang keluar kentut ini maksudnya atau tidak, maka fala yakhruj minal masjid, jangan buru-buru keluar dari masjid sampai yasma'u sautan aw yajidu rihan, sampai terdengar tadi tanda-tandanya ya. Dan kemudian qahqahatu fi shalah, yaitu tertawa terbahak-bahak ketika salat. Maksudnya gini, ketika tertawa ya itu batal salat. Nah, itu tidak perlu wudu lagi ketika mau memulai salat kembali. Ya, karena apa? Bukan termasuk membatal wudu. Jadi kalau salat tertawa nih, maka ditempatkan di sini jarang terjadi ya. Anak kecil misalnya yang baru saja balik, berarti kan sudah serius ya salatnya, tertawa karena satu dan lain hal, terbahak-bahak. Nah, ketika memulai salat mengulangi lagi, tidak perlu wudu kembali. Kemudian yang ketujuh adalah taghsilul mayit, la yajibu minhul wudu li dha'fi dalilin naqdi, yaitu tidak diharuskan setelah memandikan mayit berwudu kembali, hanya saja disunahkan ya. Jadi poin yang kita bahas di sini tidak wajib wudu lagi ya. Tetapi kalau mau lebih yakin, mau lebih ngambil sunnah lagi, berwudu lagi, itu ahsan, itu lebih baik. Nah, itu maksudnya. Tapi tidak wudu lagi tidak masalah. Nah, ini pendapat daripada Imam Sayyid Sabiq ya. Dari sini saya baru 10 menit nyampaikan. Ada tanyakan? Ya. Iya. Tidak najis. Ya. Ya, saya jawab secara ilmiah, penelitian secara khusus. Saya jujur tidak bisa menjawab secara khususnya, tetapi akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika tidur ya, ketika tidur, yang berbaring juga tidur, yang miring juga tidur, yang tengkurap sama yang duduk, ini berapa keadaan ya, itu masih tidur semua. Kenapa yang duduk tidak? Karena itu tadi kita membuat ya belakang ini, yang dubur ini tertutup sehingga potensi keluar angin itu tidak ada. Sedangkan kalau keluar angin dari sini tidak disebut pembatal wudu, seperti itu. Maka potensi keluar anginnya tidak masalah. Dan ini sudah kita bacakan kemarin banyaknya, sampai sahabat nih ya, bisa dilihat di sini, hatta la asma li ahadukum ghatiton, sampai ngorok nih gini, ngorok. Berarti kan sudah betul-betul ngantuk ya, sudah pulas gitu ya, tapi masih duduk posisi ya. Sumayakumuna fa yusalluna wa la yatawaddauna, dan dia tidak perlu wudu kembali, langsung bangun langsung sholat. Karena tadi sebetulnya alasannya
Ketika sudah senderan sudah agak berbaring sini, nah ini sudah jadi masalah juga karena duduknya tidak tegak seperti ini, dikhawatirkan keluar angin. Itu saja sebetulnya pendapatnya. Walaupun kita nanti mau berpendapat loh, kan bisa saja kayak gitu misalnya kan keluar. Allah alam bisawab. Tapi yang dihadirkan dalil-dalil yang seperti itu kita menyampaikan di situ. Ya, kemudian yang kedua tentang, itulah hebatnya ya, ketika kencing ya, itu tidak perlu mandi besar. Cebok, berwudu, langsung salat ya. Tapi ketika mani, padahal jumlah kencing lebih banyak dibanding mani, dan mani juga sedikit ya, nggak seperti kencing. Dan mani tidak najis, kencingnya najis. Yang najis malah nggak mandi besar, yang tidak najis itu malah suruh mandi. Nah, permasalahannya adalah ketika mengeluarkan kencing kita tanpa syahwat ya, tetapi ketika mani ini syahwat. Nah seperti itu ya, sehingga perlu untuk menurunkan syahwat itu. Nah, makanya mandi, wudu ya. Kalau penyakitnya sedikit bisa wudu, kalau penyakitnya besar atau berat itu bisa mandi. Penyakit apa? Ketika contoh marah, ketika gelisah, itu kita bisa lebih tenang nafsu kita. Nah maka dari itu sebetulnya perintahnya mandi itu adalah supaya kita tuh lebih terkondisikan. Nah itu logika saja. Tetapi adapun yang diperintah di sini memang ya, kalau junub, apalagi yang tadi ya, kalau perempuan itu ada haid, ada nifas, itu selesai itu namanya adalah hadas besar. Adapun kencing, BAB, kentut itu hadas kecil. Karena nanti pembagiannya ulama fikih nanti habis ini tentang mashul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, di situ nanti pendapat di situ. Ada yang memisahkan antara hadas besar dan hadas kecil. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas apa itu mushaf. Jangan langsung aja ini Quran. Nah, karena kan nyampe sini sudah bukan mushaf. Sampai sini Quran. Padahal kan itu bukan Quran ini. Ini kan mushaf bukan Quran. Nah, jadi nanti ada perbedaan pendapat di situ. Seperti itu aja kira-kira. Pak Bu. Ya. Fasilitas sama wudhu. Yang bahkan wudhu contoh lapak ikan. Ada yang membatalkan wudhu itu fasilitas bagaimana? Kalau di air batasnya gimana? Batas wajib. Dan apabila kita selesai ini bahkan kita lupa dipegang, dibakar. Terus kalau yang terangkat biarkan ini tidak patah. Ya, bagus Pak Bu ya. Oke. Masul farji ini bidunil hail, di garis bawahi, bidunil hail ini adalah tanpa penghalang. Pembatal wudu adalah tanpa penghalang menyentuh kemaluan. Karena bahasanya adalah faraj ya, faraj. Saya ini 5 menit lagi, 5 menit. Kemudian di sini kita akan bakal menemukan zakar. Kemudian di sini juga zakar. Maka kemaluannya berarti di situnya. Adapun di pinggir sini itu tidak termaksud atau tidak membatalkan wudu seperti itu. Jadi ketika ada yang mengatakan di sebelah sini membatalkan wudu, saya wallahu a'lam bishawab. Tetapi ketika redaksi di sini dilihat dan beberapa kitab fikih itu tidak sampai betul-betul di kemaluannya. Kemaluan ini kita tahu sendirilah ya. Dari situlah kita batal tanpa penghalang. Adapun nanti perbedaannya masu di sini adalah dengan telapak tangan. Ya. Adapun yang sini namanya bukan memegang, maka tidak batal. Contoh, walaupun kena kemaluan nih, tapi yang sebelah sini maka tidak batal. Karena kalau mengusap itu pasti pakai yang, kalau mengusap begini tidak ada. Maka disitulah perbedaannya. Akan tetapi saya membahasnya pas di areanya, bukan di sampingnya. Kalau di sampingnya saya tidak tahu, tapi itu pendapat saya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah di area kemaluannya. Itu pun kalau begini dan tanpa penghalang. Betul. Kalau begini itu tidak membatalkan wudu. Seperti itu Pak Abu. Masya Allah. Kalau ada sengaja, kalau misalnya tidak sengaja, itu apa? Sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Pada saat selesai wudhu kita Nah,
Maka dari itu beda antara massa ini menyentuh dengan nyenggol beda. Karena kalau begini nyentuh, tapi kalau cuma kesenggol doang itu tidak termasuk menyentuh. Seperti itu, tidak. Nah, ya gitu ya. Tapi kalau nggak sengaja tapi begini, kok enak kayaknya, itu beda lagi. Dah, ya, nyenggol. Ya. Ya cukup. Ya kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.